kalian orang jahat. Orang Yahudi seluruh harus tahu tuh bahwa Yesus yang kalian salib itu telah dijadikan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Bagaimana perasaannya? Coba Anda baca nomor 37. Kata nuso itu artinya hati mereka sangat tertusuk dengan tajam dengan sindiran dari Petrus itu. Mereka sangat terluka dengan bahasa itu. Seakan-akan yang tadinya mereka itu menyembah Elohim, diusir dari menyembah Elohim untuk menuju kepada sembahan iblis. Itu maksudnya. Coba saudara pelajari nomor 37-nya dalam bahasa aslinya. Titik tumpuhnya di situ kata nuso. Orang-orang itu begitu dikatakan, Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian. Maka mereka sangat sakit dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka ahli Taurat. Mereka imam kepala. Mereka mahkamah agama. Kau disuruh pindah menyembah kepada korban yang mati terkutuk di salib. Mereka sangat merasa terhina. Mereka sangat merasa tertusuk dengan bahasa. Terus tersinggung. Seperti ketika ada orang Islam tiba-tiba disuruh, kau sembah saja di sana Petrus. Kau sembah saja di sana Gareng. Kau sembah saja Ateng. Ateng yang kau bunuh itu telah dijadikan oleh Tuhanmu untuk jadi Tuhanmu. Itulah kesakitan yang dirasakan oleh mereka angkatan jahat. Dan mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu kemudian bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Tinggalkan kelompok kalian yang diberikan Yesus untuk kalian tuhankan. Artinya keluar dari menyembah Yesus. Sekarang saya ingin menggali kemampuan saudara. Apakah imam kepala mahkamah agama orang Farisi yang menyalib Yesus ini sudah bertuhan sebelum itu? Kalau menurut pemahaman saya, mereka itu sudah bertuhan. Siapa nama Tuhannya? Siapa nama Tuhannya? Saya tidak tahu siapa nama Tuhan mereka. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, rabi-rabi, imam kepala mereka Tuhannya siapa? Orang Yahudi Tuhannya siapa? Tapi siapa yang mereka sembah saya tidak tahu siapa waktu itu. Mahkamah agama Yahudi itu Tuhannya siapa? Ya saya tidak tahu siapa. Masa orang Yahudi Anda nggak tahu siapa Tuhannya? Saya kan bukan orang Yahudi waktu itu. Saya manusia tahu. Kita nggak sama. Kita nggak sama. Anda nggak paham. Ini siapa? Orang Yahudi itu menyembah Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yakub, Eloah Ishak. Itu sembahan mereka. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Akulah Tuhan keturunan Abraham. Abraham itu tadi bilang Abraham mereka sembah. Itu kan bukan manusia juga mereka itu. Apa orang ini? Yang disembah oleh orang-orang Yahudi yang menyalib Yesus itu adalah Elohim, Yod-He-Vav-He Hasem. Yod-He-Vav-He ini melantik korban yang mati dengan jalan kutuk disalib oleh penyalibnya, diangkat menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Orang-orang jahat inilah yang keluar meninggalkan Yerusalem, mengajak kekaisaran Roma Yunani untuk menuhankan kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Jadi kalian menyembah Tuhan lantikannya Tuhannya Yahudi. Sampai sini paham? Makanya kekuatan Yahudi dan kekuatan Kristen dalam hal bertuhan. Yahudi hari ini menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem. Sedangkan Kristen hari ini menyembah, ya katanya anak manusia bernama Maria, yaitu Yesus. Beda Tuhannya kan? Beda. Oke, sudah selesai. Silakan. Anggaplah benar apa yang disampaikan Bang Juma. Itu anggap aja, karena itu mau bagaimanapun saya mau berdebat dengan Bang Juma, pasti Bang Juma akan tetap bertahan pada prinsipnya. Pada dalil. Jadi saya bertahan pada dalil. Silakan. Bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Satu pertanyaan buat saya juga untuk Bang Juma. Memang di media sosial lagi berkembang nih di Tanah Suci. Di sana di Tanah Suci di Arab sana, seketika orang-orang kita Indonesia banyak yang datang ke sana untuk naik haji katanya ya. Itu saya juga makin penasaran. Kenapa orang-orang saudara-saudara saya Islam termasuk Bang Juma itu menyembah patung atau mencium batu aswad di sana itu? Iya.
2026 masih ada keturunan Adam menganggap umat Islam menyembah batu. Itu udah kebangetan kali. Sangat kebangetan. Ya, coba dulu, Bang Juma. Coba. Sangat kebangetan. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Jangankan menyembah batu, menyembah Yesus aja kagak. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam adalah laisa kamitslihi syai', hakikat yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Hanya gara-gara menghadap ke sana, Anda mengatakan kami menyembah batu. Anda di gereja tiap minggu menyembah kepada batu sakarnya pendeta di depan Anda. Bolehkah saya mengatakan Anda menyembah batu sakar? Tidak. Tidak boleh. Makanya ketika Anda membaca Kolose 2 nomor 9, di situ jawabannya. Oh, ternyata orang Kristen menyembah batu sakar. Itu jawabannya. Kenapa menyembah batu sakar? Karena Yesus seluruh jasmaninya adalah Tuhannya orang Kristen. Baca Kolose 2 nomor 9. Itu yang tepat. Jadi yang menyembah batu Kristen, bukan kami. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Anda nyembah batu. Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan seluruh keteosan. Berarti Anda nyembah batu. Karena Yesus punya zakar. Kebetulan Anda menuduh itu, Anda kemudian yang menyembah batu. Kembali kepada pertanyaan saudara. Kami orang Indonesia ke sana berziarah. Bukan ke sana untuk menyembah Jack. Kami berziarah di sana. Sebagaimana apa yang disarankan oleh Nabi kami. Sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk, bukan ke sana untuk menyembah objek yang ada. Tetapi segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kami lakukan. Orang-orang Yahudi ketika diperintahkan apapun pada zaman Nabi Musa, mereka lakukan. Abraham diperintahkan Tuhan membunuh anaknya, Abraham lakukan. Umat Islam diperintahkan sujud ke Ka'bah, umat Islam lakukan. Andai saja umat Islam diperintahkan kemudian untuk berjalan di atas air, itu pun yang kami lakukan. Karena kami sami'na wa ta'na, kami adalah orang yang tunduk kepada apa yang Tuhan kami perintahkan. Tidak seperti Anda. Tuhan merintahkan apa yang Anda lakukan, kebalikannya. Begitu, Bung. Jadi umat Islam tidak ada kemudian yang menyembah Ka'bah. Sabar, sedikit lagi. Anda baca di dalam nubuatan tentang Mekah yang meriah sepanjang zaman turun-temurun. Anda baca dalam nubuatan Yesaya 60 nomor 11. Seluruh bangsa akan datang membawa hartanya kepadamu untuk persembahan di mesbahku. Ya, supaya pengetahuan juga untuk Anda gratis. Silakan. Pertanyaan saya cuma simpel tadi. Jadi oke lah, saya terima atas yang disampaikan Bang Juma. Jadi satu lagi Bang Juma, yang lagi viral aja ini. Ini Silakan. kan Yusuf Kala ini gimana? Yes. Lagi viral. Yusuf Kala menyampaikan bahwa kalau orang Islam dan Kristen Iya. membunuh atau dibunuh ya, kalimatnya saya nggak Iya. hafal betul. Apakah di hukum Islam, kalau di hukum Kristen itu kan nggak ada. Apakah pernyataan seorang mantan wakil presiden itu dibenarkan di dalam hukum Islam? Pernyataannya nggak ada yang salah. Oke. Nggak ada yang salah. Nah, dan saya bukan nggak ada salah, nggak ada benar. Dibenarkan atau tidak? Itu sesuai fakta di lapangan, itu benar. Benar. Membunuh ya? Atau gimana? Definisinya seperti apa? Yang dimaksud di sana itu adalah jihad. Ya, Yang dimaksud oleh Pak JK itu jihad. Ajaran Islam itu jihad. Makanya ketika Kristen datang menjajah Nusantara, Islam berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu namanya jihad. Nah, sedangkan kalau Anda membaca di dalam kitab saudara, ini Yesus ya, bukan Anda. Yesus yang mengatakan dalam Lukas 14 nomor 26. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Harus membenci dulu baru menjadi pengikut Yesus. Itu satu. Yang kedua, Anda baca ulangan 13. Ulangan 13 Anda baca satu bab. Apa katanya? Apabila ada orang yang
menyuruhmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku. Apakah itu bapakmu, apakah itu anakmu, apakah itu ibu kandungmu, anak kandungmu. Jangan kau merasa kasihan kepada dia. Bunuhlah dia dengan tanganmu sendiri. Yusuf Kala nggak salah. Yusuf Kala nggak salah. Kemudian Nggak ada salah. sama Nggak, dulu. udah simpel Iya. aja artinya. Tunggu dulu. Saya jelaskan latar belakangnya kenapa dia mengatakan itu. Di dalam Ulangan 20 nomor 10, apabila engkau mengepung satu wilayah, ajaklah pemilik kota tersebut berdamai. Dan kalau dia menerima untuk berdamai, jadikanlah mereka menjadi budakmu dan bekerja rodi untukmu. Namun apabila mereka tidak menginginkan engkau untuk masuk ke dalam wilayahnya dan berdamai denganmu, bunuhlah apapun yang ada di dalamnya. Itu kitabmu. Jadi Yusuf Kala dalam hal ini sangatlah benar sekali. Kalian merasa sekarang kami keberatan loh karena kami ini ajaran kasih. Anda mengatakan itu andai saja sabar. Kalau andai saja penjajahan masih berlangsung, berani tidak Kristen mengaku ajaran kasih? Di Sulawesi Selatan tempat kelahiran Yusuf Kala lahir, ada satu pemakaman 40.000 jiwa korbannya Islam semua, isinya pelakunya Kristen. Jadi jangan lebay. Saya sudah sampaikan, dengar. Saya sudah sampaikan kepada saudara Ferdinand Hutapea. Di dalam pitinya saya sampaikan kepada dia, saudara, kalau Anda mau belajar tentang apa yang disampaikan Yusuf Kala, naik ke Komal saya belajar sama saya, biar ku ajarin apakah Kristen ajaran kasih atau bla 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 pret. Sudah cuma. Nah itu supaya kau dengar, ajaran kasih itu masalah generasi. Tidak. Kristen ajaran kasih sekali lagi. Tidak ada itu ajaran kasih. Saya akan menjadi pembela JK. Saya akan menjadi pembela JK kalau beliau butuhkan saya. Kita buka-bukaan tentang isi Bible ini. Di sini perintah, dengar sedikit lagi 10 detik. Di sini, Bung, di sini di kitab ini lebih banyak perintah membunuh daripada ajaran perintah kasih. Saya bisa buktikan. Sudah. Ya, sudah. Ya, silakan. Pertanyaan yang bagus. Ente yang bertanya, silakan. Iya, jadi sebenarnya ya mudah-mudahanlah Pak JK membutuhkan Mr. Juma ya. Boleh. Itu bisa membantu dia. Kami akan siap berdiskusi dengan orang-orang yang ingin membuktikan apakah Kristen kasih atau tidak. Ingat itu. Ya, jadi Oke. jadi dalam hal ini apa yang dijelaskan si Juma tadi menurut saya terlalu bertele-tele. Dalil. Sebentar dulu. Kenapa saya katakan yang saya tanya A, Juma sudah sampai ke Z, gitu loh. Tanya apakah benar? Benar. Jadi tidak salah. Jadi gini. Artinya apa yang disampaikan, jawaban yang disampaikan si Juma ini bahwa jihad itu bagi saudara-saudara Muslim bahwa diizinkan untuk membunuh. Pada saat kita perangi, namanya jihad. Dengar, yang namanya jihad memperjuangkan hak pada saat dijajah. Tapi ingat, kekeliruan Pernyataan Yusuf Kala bukan dia tidak menyatakan di saat jihad. Dia tidak, coba perhatikan video itu, dia tidak menyampaikan. Emang siapa lagi berperang saat ini di Indonesia ini? Terus siapa yang menjajah kamu sekarang ini? Itu berbicara tentang jihad. Itu jihad. Di Islam dibolehkan kemudian membalas sesuai dengan apa yang diperbuat tentang kita. Itu ayat-ayat tentang peperangan. Tetapi kalau Anda membaca Ulangan, Anda membaca kitab yang Anda gunakan hari ini, tidak ada peperangan. Tiba-tiba saja diperintahkan bunuh. Jangan dulu nih. Bunuh. Siapapun yang bernapas ada di sini. Ada di sini. Juma. Yang saya pertanyakan kan pernyataan si Yusuf Kala. Dia tidak menyampaikan bahwa antara Islam dengan Kristen lagi peperangan. Nah, sekarang yang disampaikan itu tanpa ada bahasa di dalam keadaan
peperangan. Anda hadir pada saat beliau ceramah? Kenapa dia mengeluarkan statement Anda itu? hadir? Ada apa? Anda hadir pada saat beliau ceramah? Atau Anda hanya dengarkan potongan-potongan? Tadi saya bilang kan cuma di video yang lagi viral. Ah, Bilang. ya sudah kalau begitu silakan Anda laporkan. Silakan Anda. Saya tidak hadir tapi saya paham apa yang dimaksud. Nah, Gitu. kita kalau begitu. Nah, sekarang begini. Suruh laporkan Yusuf Kalla sekarang. Kita lihat nanti gelar perkaranya seperti apa. Hadirkan kami apologet Islam untuk membahas ini. Kita buka-bukaan. Apakah betul Bible ini memerintahkan kemudian membunuh, mengepung orang tanpa perlawanan, tanpa ada masalah? Kita akan buktikan. Dan itu dipraktikkan oleh Belanda. Itu dipraktikkan oleh Belanda. Orang Nusantara mana yang datang menyerang Belanda? Tiba-tiba Belanda datang ke Nusantara 300 tahun lamanya melakukan penjajahan, pembunuhan. Apa dasar pijakannya? Ada di sini. Sini, dalilnya di sini. Makanya dia memboncengi misionaris. Makanya gereja-gereja pada saat dia pergi tinggal gereja-gerejanya. Makanya Belanda memberikan lembaga Bible Batavia. Cuma jangan disamakan masa penjajahan Belanda dengan kitab suci orang Yusuf Kristen. Kalla itu berbicara tentang konsep, bukan berbicara tentang keadaan sekarang. Itu berbicara konsep agama itu yang dibahas dia. Bukan berbicara sikon sekarang. Kalau sikon sekarang kalian adem karena kalian sedikit minoritas kalian. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Saya merinding kalau kalian mayoritas. Merinding saya kalau kalian Kita mayoritas. minoritas. Ya karena itulah mungkin cuman cubit-cubit sikit, Coba kalau sudah banyak mungkin pakai begini. Ini Bang Juma. Nah, Kalian menjual Jadi, kasih Bang Juma. karena kalian sedikit. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Kita belum pernah merasakan kalian mayoritas di Nusantara ini. Sedangkan kalian masih Bang Juma. sedikit aja. Dengar dulu. Sedangkan kalian masih sedikit aja. Kalian ambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitab kalian. Berarti kalian kalau sudah mayoritas, kami nggak tahu apa yang terjadi. Hah? jangan menganggap dirimu itu cuma hebat. Saya nggak Kalian bicara sesuai dengan mayoritas. fakta. Jangan nangis. Jangan anggap dirimu itu hebat. Saya tidak menganggap Nggak. diriku hebat. Saya bicara dengan fakta. Nah, jadi karena Kalian mayoritas merasa kamu aman. menganggap dirimu ini hebat ini enggak. Kami merasa Tidak ada yang aman. sempurna di dunia ini. Kami merasa aman Gitu loh. karena kami mayoritas. Kami belum merasakan kalau kalian yang mayoritas. Apakah masih aman atau tidak? Sedangkan kalian minoritas sekarang ini, semua istilah-istilah prinsip ada dalam sini di kitabmu dari Islam. Bible-nya ditulis Alkitab di luarnya. Ada apa kau menggunakan kata Alkitab ini? Apa dasar pijatan hukumnya kau menggunakan kata Alkitab? Padahal harusnya buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kenapa? Urusan Juma membahas isi Alkitab kami, Coba. Apa Jelas dong. Urusannya jelas. Dulu. Apa urusanmu membahas Alkitab kami? Perintah Al-Quran. Juma. Perintah Al-Quran. Kamu jawab. Perintah Apa urusanmu? Perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Di mana? Yes. Mana? Coba Wawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 79. Nggak tahu kasih bahasa-bahasa ini. Ya, makanya kasih bahasa-bahasa. kau bertanya, bahasa-bahasa saya katakan Arab. Al-Quran dasarnya. Yang pertama, Enggak. yang kedua. Di mana? Di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Yang kamu kedua. diperintahkan untuk membahas? Nggak, Yang sebentar kedua. dulu. Aku mau ngomong. Yang kedua. Nggak, Yang kedua. sebentar. Nggak. Karisten, Tunggu dulu Juma. Karisten memiliki Juma. amanat agung Juma. yang memerintahkan Juma. sesuai dengan Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh Juma. dunia. Jadikanlah Juma. seluruh manusia menjadi Karisten. Juma. Saya Juma. Di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Alkitab atau Bible Kristen? Buktikan sama saya. Jangan banyak bohong kamu. Gimana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu yuqatilu. Diam Cumi, diam. Juma. Diam, saya bacakan dalilnya. Weh, Ompong, diam. Ompong, diam. Saya baca dalilnya, Ompong. Dengarkan.
Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya syaitan. Di dalam tunjukkan di Inna kaidah syaitan kana da'if. Ya makanya aku jangan pakai dalil. Itu jelas itu. diperintahkan Orang beriman berperang di jalan Allah. Orang kafir berperang di jalan tagut. Perangilah saudara-saudaranya setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. jangan banyak bohong kamu Juma. Tunjukkan sama saya Juma. Quran kamu diperintahkan untuk membahas Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'ankatakum minha kadzalika yubayyinu lakum la'allakum tahtadun. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar. Yang kedua, di dalam agamamu ada perintah mengkristenkan seluruh dunia. Ada perintah mengkristenkan seluruh dunia di dalam agamamu yang kau sebut amanat agung. Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus alias Kristen. Itu di dalam kitab lo. Jadi maksud lo mau jadikan semua anak-anak kami menjadi Kristen gitu. Tanpa kami melakukan perlawanan gitu. Enak di kamu. Sorry dong. Yang kedua, Markus 16 nomor 15, 16, 17, 19 sampai 20. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Enak aja lu, enak aja. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku ini sebagaimana aku juga adalah Kristus. Apa teladanku? Apa teladanku? Baca di dalam 2 Korintus 9, 1 Korintus 9, nomor 20, 21, 22. Kepada orang Yahudi, aku tampil seperti Yahudi. Kepada orang Roma, aku tampil seperti orang Roma. Kepada orang lemah, aku tampil seperti orang lemah. Kepada orang kuat, aku tampil seperti orang kuat. Aku menjadi seperti segala-galanya demi untuk memenangkan banyak orang. mana buktinya Juma bahwa kamu diperintahkan di dalam Al-Quran untuk membahas nggak banyak. Filipi 1, buktikan Juma. Filipi 1:18. Juma, Terbaik buktikan Juma. sebagaimanapun Juma, Yesus buktikan diberitakan, mana. baik dengan maksud baik, Manusia Juma. baik dengan Ini- maksud ini jujur ciri-ciri maupun manusia maksud mengelabui, tidak bebas sehat. menipu, pura-pura, palsu untuk memberitakan Kristus. Aku Paulus tetap bersuka cita. Aku Paulus tetap bersuka cita. Woi, Fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Jelas itu. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kamu lalu mengatakan ini dari Allah. Padahal bukan dari Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu perintah. Ibu semuanya Itu perintah dari Allah. yang mau ajak berdebat bisa diberikan pertanyaan dia tidak mau jawab dari pernyataannya sendiri. Tadi Kapasitasmu, ya, kapasitas otakmu nggak nyambung, nggak nyampe. tadi Juma Kamu bertanya dalil Al-Quran, kita sudah kasih dalil Quran. Quran Hmm. diperintahkan untuk membahas Bible orang Kristen. Oke. Mana dalilnya? Oke, dengarkan, Oke. dengarkan. Kenapa kamu nggak bisa izinkan saya bicara? Kenapa?
Nah, yuk, Kenapa? silakan ayo. Baik. Silakan. Ingat. Iya, saya buktikan. Saya buktikan. Oke. Al-Quran. Hmm. Kau kenapa? Dengarkan dulu. Kan Santai dek, santai. Al-Quran saya mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Loh, kan udah ku bilang kapasitasmu itu kapasitas B2. Gak bisa kau mendengarkan jawaban. Kau minta jawaban, saya jawab, kau nggak ngerti, hari itu kau ngamuk. Kau minta jawaban, saya jawab. Kapasitasmu nggak bisa paham tentang jawaban saya. Kau ngamuk, ompong, gigi, mana. gigi. Tutup pakai masker, Jangan. pakai masker. Biar nggak kelihatan kayak saya. Gigi. Enggak perlu. Kau minta Nggak dalil, perlu. saya kasih dalil. Mana? Begitu Ya udah, sampai ayo. dalil ke otakmu yang makan babi ini, kau tidak bisa mencerna kamu. Babi itu enak, dagingnya enak. Kata Daripada Yesus, kencing ontak. kata Yesus enak nggak babi? Enak. Yesus makan babi Dagingnya nggak? enak. Yesus makan babi Dipanggang, digoreng. Yesus makan babi nggak? Daripada kencing ontak. Yesus makan babi nggak? Saya nggak tahu dia makan babi atau tidak. Yang penting saya makan babi. Yang aku tanya. Woi, mana? Saya ulang Buktikan lagi. Mana isi Al-Qurannya? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kan Kamu bisa bohong-bohongin aku bahasa Arab karena saya nggak ngerti bahasa Arab. otak babi begini otaknya. Kau minta jawaban, saya Sama kayak kau jawab. otak babi. Saya jawab, kau Apa? ngamuk. Alladzina Bukan kamu saya. Yang saya tanya yuqatiluna mana fi buktinya di Al-Quran? Tunjukkan Al-Quranmu. Mana? Di Al-Quran kan, monyet? Saya sudah Kau kasih monyet. kau. Saya sudah kasih kau Kau dalil. monyet. Ya kau nggak ngerti, makanya Kau kau bilang monyet. monyet. Karena kau nggak ngerti. Di mana buktinya di dalam Tunjukkan mana Al-Quran? buku Al-Qurannya. Monyet. Anda mengatakan Al-Quran. Dasar kau. Saya jawab. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Itu Al-Quran. Faqatilu ya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan Setan ajari itu saya musuh. bahasa Arab karena saya tidak mengerti Kamu bahasa minta di Arab. Al-Quran atau di buku? Kan simpel pertanyaan saya. Kabar. Ya. Kau minta di Al-Quran kan? Bukan di surat kabar dari barat kan? Tunjukkan. Nah, sudah kutunjukkan samamu. Alladzina Mana kamu amanu tunjukkan? yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilillah Al-Quranmu di mana? faqatilu awliya asyaitan innahu lakum Tunjukkan di inna kaida syaitan kana Al-Quranmu. dhaif. Sudah ya? Jangan Nah, baca bahasa Arab sama saya. sekarang Di situ saya balik di nanya. Al-Quran itu ada Saya artinya balik bahasa tanya. Indonesia. Saya balik tanya. tuh. Saya balik nanya. Jawab dulu pertanyaan saya. Tunjukkan Ada di nggak- mana bahwa Ada nggak perintah kamu di Bible? diperintahkan untuk membahas-bahas agama Kristen. Ada nggak perintah? Ada nggak emosi nih? Ya? Kau asal ngomongnya kau. Umat Paulus. Ini Pertanyaan saya dengarkan. pribadianmu. Dengarkan saya, dengar. Sama saya, walaupun saya tidak sepintar kamu, Bagus, Anda sudah Kayak akui, monyet bagus. kayak monyet kau. Pertanyaan saya, dengarkan saya, Dek ya, dengarkan. Abangmu mau bertanya. Ada nggak? Itu dari kau. Ada nggak? 48 tahun. Ada nggak perintah di Bible untuk menjadikan semua orang jadi Kristen? Ada. Ada perintah di Biblemu. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ada perintahnya. Matius 28 nomor 19. Kalian datang dari barat, kalian harus tahu, kami mempertahankan akidah kami agar kami tidak jadi Kristen sesuai dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Makassar, termasuk Jakarta, termasuk Kalimantan, termasuk Sumatera. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi Kristen. Menjadi pengikutku. Jadi muridku. Aku Kristus. Muridku disebut apa? Kristen. Berarti pergilah ke seluruh bangsa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Bangsa itu apa?
negara, suku, bahasa, ras. Itu bangsa. Jadi kalau seluruh bangsa menjadi Kristen atau pengikut Kristus atau murid Kristus, kalian datang. Tugas kami apa? Al-Quran. Membentengi kami. Jadi kami hadir di sini untuk membentengi agar amanat agung itu tidak semena-mena terhadap umat Islam. Apa bentuk semena-menanya? Ini buktinya. Ini buktinya. Kristen kafir. Jangan. Terang Kristen kafir. Jangan bang. Turun bang. Jangan bang. Percayakan kepada saya abangku. Enggak gitu. Itu cuman oknum. Orang Kristen yang lain baik kok. Dia cuman oknum. Ini buktinya nih. Serangan semena-mena terhadap Islam. Ini buktinya. Kitab Anda tertulis Alkitab. Tuhan kami masuk di dalam bersama dengan kitab Anda. Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, mujizat, Jumat Agung Anda pakai, kalam kalian pakai, ilahi kalian pakai, Roh Kudus kalian pakai, ayat kalian pakai, mujizat, berkat, soleh kalian pakai. Itu bentuk serangan. Kami merasa diserang dengan bentuk cara seperti itu. Al-Quran kami ada melakukan hal itu? Tidak. Jadi tolong, jangan marah kalau kami hadir di sini. Kami sedang membentengi akidah kami dari serangan amanat agung yang semena-mena. Tampil, menggunakan kopiah, menggunakan baju kokoh, menggunakan jilbab, pakai kalung salib, itu adalah serangan terhadap kami. Oke? Anda harus tahu itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu. Jadi bukanlah saatnya sekarang kita komplain. Kenapa kau membahas Bible? Bukan saatnya. Kalau telat, udah terlalu jauh kau hanyut. Sekarang saatnya kau tampil, lawan saya pakai ilmu. Kuasai Biblemu. Kalau tidak, kalian akan babak belur dengan saya, Bang Suma. Saya ketua pembina apologet Islam Indonesia. Resmi, lembaga resmi. Ada hukum dan HAM-nya, lengkap. Ada akte pendiriannya, resmi oleh negara. Jadi bukan saatnya Anda sekarang mengklaim, menuduh. Kenapa? Saatnya Anda tampil di sini, hadirkan pendeta-pendeta terhebat kalian hadapi Bang Suma. Selesai bukan? Biarkan jemaat kita yang menyimak dan menyaksikan, agar mereka mendapatkan edukasi, agar rasa toleransi tercipta di antara dua agama yang besar ini di Indonesia. Ya, Indonesia Islam yang besar, kalian kecil. Begitu saudaraku. Jangan kejang-kejang. Di awal bertanya baik. Tapi setelah babak belur, emosi. Yuk. Emosi, ngamuk. Santai, calm down. Santai, relax. Bang Suma ini bos. Senggol dong. Kau mau bertanya Bible, kulayani. Bertanya Quran, kusiapkan. Gak usah khawatir, naik aja ke sini. Jangan mengamuk, jangan marah-marah. Coba tengoklah teman kita yang tadi. Teman kita yang tadi, oi ketua, komandan. Nah itu baru Kristen yang baik. Dia tahu kelas. Oh Bang Suma ini kapasitasnya memang adalah pembela akidah Islam. Dari apa? Dari gerakan misionaris, dari gerakan pemurtadan. Dia wajar ya bahas Bible. Karena senjata yang digunakan misionaris, kristenisasi ya Bible. Maka supaya kita bisa berdialog, kami pun harus menguasai Bible ini. Sampai segini kitab saya, Bang. Nih, ini Bible semua nih. Cetakan beberapa tahun ini. Nih, edisi beberapa edisi nih. Belum yang di lemari, belum yang di sono, belum yang menggunakan bahasa Yunani, belum yang menggunakan bahasa Ibrani. Jadi jangan ragu tentang itu. Anda naik ke sini bertanya, Bang, saya di gereja nggak dapat jawaban puas, Bang. Saya dari sini, saya mau bertanya, menurut Abang gimana dalil ini? Ada nggak ininya, sanggahannya di data lain, di Bible lain, di bab lain, di nomor lain? Kita belajar sama-sama. Jangan emosi. Jangan emosi. Itu tema tuh. Tuhan membuat Tuhan. Apakah itu salah temanya? Enggak. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu bukti. Bahwa Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru bernama Yesus berdasarkan dalil itu. Begitu saudara-saudara. Kalau Anda merasa tersakiti, ya bantah saya dengan dalil. Jangan emosi. Saya kira begitu teman-teman. Ya, pelajaran bagi saudara saya yang tadi. Kalau Anda mentalnya belum kuat, karakter Anda belum mumpuni untuk dialog lintas agama, Anda belajar dulu debat lintas RT. Bahas tentang harga cabai dulu. Jangan masuk ke ranah keyakinan, berat itu.
Memang, apalagi kalau Anda tidak menguasai dalil. Anda minta dasar pijakan ayat suci Quran. Aku kasih, Anda malah menghina. Tidak boleh begitu. Hargai kita ini. Kita sedang membahas Quran sesuai dengan apa yang kau minta. Al-Quran kan? Nah, aku kasih dalil. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Coba. Just toh? Inna kaida syaitan kana daif. Ada kan? Dasar pijakan saya melakukan perlawanan terhadap gerakan kristenisasi ada. Al-Quran saya. Makanya saya ada di sini. Karena kalian yang memulai. Kenapa kalian memulai? Karena kalian lebih dulu. Apa dalilnya? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah, jadikan. Tidak seperti Al-Quran. Serulah manusia. Diseru doang. Hei manusia, Tuhan itu Allah. Kami sudah menyeru. Kalian tidak mau terima, silakan. Mau terima, alhamdulillah. Tapi kalau jadikan, Pak, jadikan. Sama seperti ini. Jadikan ini menjadi sampah. Perintahnya apa? Jadikan ini sebagai sampah. Harus kau jadikan, jangan tidak. Kapan kau tidak menjadikan ini? Berarti kau tidak menjalankan perintah amanat. Kapan kau tidak menjadikan orang di luar kalian menjadi pengikut Kristus? Tanya diri kalian. Gimana dong? Jadikanlah, jadikanlah, jadikanlah. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu amanat agung. Makanya kami ada di sini. Melakukan pertahanan akidah. Sekau ingin menjadikan kami penyembah Kristus seperti kalian. Sorry lada. Sorry lada. Tidak segampang itu. Langkai dulu mayatmu. Baru kau memaksakan orang. Itu kan kalau kita nilai. Jadikan itu kan. Ya. Muatannya apa kalau dijadikan? Jadikan. Muatannya apa itu kalau disuruh jadikan? Hah? Kalau Islam di Indonesia ini tawarkan, serukan, suarakan, sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka, serulah manusia dengan kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebenaran. Ya begitu, dengan cara-cara yang baik, bil hikmah. Begitu saudara. Jadi jangan naik ke sini emosian. Kau tanya tentang Yusuf Kalla. Coba bawa ke sini materinya. Pak JK. Udah, saudara-saudara laporkan saja. Nanti gelar perkaranya kan jelas itu. Orang-orang yang mumpuni yang digunakan oleh Pak JK untuk mendampingi beliau dalam hal Bible kan pasti banyak. Ada Ustadz Kainama. Banyak di antara kami yang ahli, bos. Ini kau usah takut, kau usah ragu. Ya kan? Tapi jangan kau jadikan hal itu sebagai alat pemecah belah. Kenapa? Kalau Anda sudah sadar bahwa di Bible banyak perintah melakukan peperangan, ya mundur. Jangan kau ngotot-ngototan seakan-akan ingin melakukan sesuatu yang sifatnya pecah belah, menjadi sesuatu yang apa istilahnya itu ya? Provokator. Jangan. Maklumi aja kalau memang ada perintah di sini membunuh, ada perintah di sini mengepung. Jangan kau biarkan sesuatu apapun yang bernapas di dalamnya. Kalau ada perintah itu di sini, ya uang terima aja. Nggak usah cantik merasa tersinggung. Nggak usah terlalu gimana kalau kami ajaran kasih. Sejarah masih ada. Orang bisa mengungkap sejarah, Bung. Di Sidrap sana ada namanya pemakaman 40.000 jiwa. Siapa pelakunya? Jadi nggak usah. Kami mengamuk. Apa? Kenapa? Kami ini ajaran kasih. Oh terus? Pak itu mana? Oh ya? Ajaran kasih. Ada Laskar Kristus di Papua. Ada Laskar Kristus di Papua. Ngapain mereka di gunung-gunung?
Apa yang mereka lakukan, Laskar Kristus itu? Wah, mengajarkan ajaran kasih. Jadi nggak usah lebay. Orang berceramah di internal mereka. Ya biarkan aja dia ceramah di internal mereka. Ngapain kalian pusing? Ada nggak kami juga di internal kalian ribut? Sementara ketika pendeta kalian tadinya berbicara menghujat tentang 2,5%, menghujat tata cara sholat, dia datang nangis-nangis di Pak JK. Pak JK, tolong dong saya salah. Telah membandingkan 10% dengan 2,5%. Telah membandingkan gerakan-gerakan sholat. Saya sudah menunggu pendeta kalian waktu itu ya. Di Makassar dia mau datang misa waktu itu. Saya tunggu. Kita tunggu dia untuk membahas tentang perpuluhan dan zakat 20. Nggak datang, mencret pung. Tim kita udah siapkan tempat untuk kita dialog. Pendeta siapa namanya itu? Nggak ada dia, Brad. Malah ke rumahnya Pak JK minta maaf. Pak JK, tolong Pak JK bantu saya, Pak. Saya salah menghina gerakan sholat. Saya salah menghina 2,5% zakat. Panda-pandayan. Giliran Pak JK ngomong begitu. Wah, langsung angkat bicara semua. Lu pikir yang gereja-gereja yang muncul dalam peninggalan Belanda itu berdiri begitu damai, datang dengan damainya di sini ya? Jadi nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Indonesia merdeka belum cukup 100 tahun. Penjajahan dan perjuangan masih hangat. Jadi nggak usah lebay. Mending sekarang kita merajut persaudaraan. Hal-hal yang sifatnya sensitif seperti itu nggak usah dibesar-besarin. Karena itu bisa memicu konflik horizontal. Memicu hal yang lebih luas. Dan kalau mereka beliau salah, dia tanya baik-baik apa, bikin perwakilan dari kalian datang ke tempat beliau, ke kediaman beliau. Apa maksud Bapak mengatakan itu? Ya sudah, kalau beliau wajib kemudian minta maaf, beliau minta maaf, selesai. Ngapain kisah ribut besar-besaran? Suci kali, Bang. Nggak usah. Saya sudah sampaikan ke saudara saya, Pak siapa namanya, yang orang politikus ini, yang pernah debat dengan saya, yang pernah bilang kita bikin 100 episode tapi cuma sekali, nggak pernah lagi nongol. Saya sampaikan, tapi begitu saya periksa, saya punya chat di tweetnya dia sudah nggak ada lagi, dihapus mungkin. Aku bilang, Bung, kalau Anda mau lebih tahu tentang itu, ya silakan naik di Komal saya, kita diskusikan lagi terkait ajaran kasih. Kristen itu ajaran kasih. Aku tahu kalian mengambil materi dari Matius 5 antara nomor 21 sampai nomor 48. Saya tahu itu. Tapi ada tapinya. Nah, untuk tahu tapinya, hadir di sini kita bahas. Gitu. Halo, semangat zuhur, Abang. Semangat asar. Silakan. Adik-adik, silakan yang ada di bawah. Dinda Dio, adakah dirimu di bawah, adikku? Atau siapa yang ada di bawah? Naik dulu sini, Dek. Halo. Halo. Naik dulu sebentar. Minta permintaan. Dinda Dio atau siapapun dari API Pusat. Naik dulu sebentar. Sakiti kali dia. Sakiti. Kenapa kau sakit? Aku dibilang agama aku tidak kasih. Oh, iya ya. Padahal agama itu kasih banget. Agama itu sangat kasih. Oh, kasih kali agama kau itu. Kasih kali, kasih. Sampai-sampai. Oh. Setahu saya, satu-satunya agama yang menjadikan korban pembunuhan sebagai Tuhannya ya. Setahu saya ya, anda tahu kalau yang lain. Hindu ada nggak ya Tuhannya dibunuh? Enggak. Buddha? Enggak juga. Ya berarti cuma dia. Kata Hindu apa dia dibunuh untuk menyelamatkan dunia? Hah?
Ngeri kali, Bang. Siapa yang membunuhnya? Orang-orang yang membencinya. Apa akibatnya setelah pembenci membunuhnya? Ini kami diselamatkan. Lebay cucok. Ustadz Dio, Dinda Dio, Alif Fiful. Tadi ada Dinda Pandi, mana beliau? Ya, Dinda Jibril, lu telat datang lu. Telat datang lu, Dinda. Temanin aku sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, saya ibadah. Iya, ibadah dulu ya. Teman-teman jangan kemana-mana, kita sholat asar dulu sebentar aja ya. Sing sampai keringatnya panas sih. Mantap kali, Bang. Lanjut ya, lanjut. Siap. Ini materinya di Kisah Para Rasul 2 ya. Udah tahu kan? Siap. Oke, sip. Sebentar ya teman-teman, 15 menit insya Allah. Silakan. Gimana kabarnya, Iwan Villa? Insya Allah ya. Aku lagi jimat juga. Jadi kebetulan ini mau siap-siap. Habis itu, ini kalau ada yang mau naik, yang non-muslim, tanya aja, tanya. Penasaran soal Islam, gini. Tanya aja. Manuskrip Al-Quran, hafalannya, semua. Hukum-hukumnya, segala macam. Tanya aja. Kita nggak usah debat. Kalau debat ntar telat, agak malu. Selamat siang, harap. Selamat siang. Woi! Itu gue nular tuh dari Bang Suma tuh. Lagi Bunda Nafira muslim ya, Ucal muslim, Alfian muslim, Halim muslim, Mamatia muslim. Ini banyak banget yang Erwin muslim, Glenter muslim, Usman muslim. Ini banyak yang requestnya muslim semua nih. Coba di cancel kalau yang muslim ya. Ini Erwin pasti muslim nih, benderanya bendera Malaysia bukan sih? Bukan ya? Selamat siang. Erwin, selamat siang. Ridu, selamat siang. Oh, Ridwan ini maksudnya Ridwan ya? Tapi tulisannya Ridwan. Hah? Iya. Oh, oke. Ridwan ya, muslim lah bang. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam. Siap. Tulisannya Ridwan. Sik. Arif muslim. Nih, gue clear dulu deh. Prabuh, coba. Prabuh kayaknya muslim nih. Suara Jibril macam penyiar radio. Iya, kembali lagi bersama saya di 82,4 FM. Ya. Dewi Sancai. Waduh, Dewi Sancai. Dewi, selamat siang. Kenapa nggak bisa follow akun Bang Jibril? Di request aja. Saya nggak mau kafir yang follow saya. Jadi kalau request saya lihat akunnya Muslim, saya approve. Tapi kalau kafir saya nggak mau diikutin kafir. Ntar tiba-tiba saya hebat sedikit jadi Tuhan ya nggak? Karena ini kafir kita meleng dikit jadi Tuhan, ya nggak? Nih 100 nih, apa ini? Cepet. Lah. Stick. Sendiri. Mamang Kayu, coba kita ini Mamang Kayu. Muslim ini sih pakai kerudung. Ini. Coba. Naik Pir. Masa dari berapa nih yang nonton? 2.400, 10%-nya ada 240 kalian di bawah. Masa nggak ada satu-satu acan? Nah, nih Bu Darni. Ada Bu Darni nih. Simar. Nah, Simarnya. Lagi. Lin muslim. Agan muslim. Asoki muslim. Es teh manis. Coba kita lihat es teh manis.
Es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Udah pahit rupanya. Oke, yang lain lagi. Ucal, asik. Ucal. Cal, coba naik Cal. Bu Darni di invite nggak naik? Makan dulu ya. Oh, siap Bu. Jangan makan babi Bu. Yesusnya aja ntar marah. Kita makannya yang halal-halal aja. Acia Deni Pili. Apa ini? Acia Denai Pilang. Widih, ganteng nih abang ini satu nih. Bang Aca. Islam bang, maaf. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah segitu doang, nggak ada yang request lagi nih. Muslim semua di sini, masa 2000 nggak percaya gue 2300 Muslim semua. Nggak percaya, saya nggak percaya. Pasti ada kafir di bawah. Coba deh. Kalau ada kafir-kafir yang penasaran itu Islam gimana sih? Kenapa sih kalian menyembah ke arah Ka'bah ini apa segala macam? Coba tanya, serang. Zain. Bang Zain. Kepencet. Coba tanya, kenapa sih di Islam nggak boleh nikahin laki-laki sama laki-laki? Kok di kami boleh gitu? Coba tanya. Tapi nanyanya jangan yang nabok ke muka sendiri, jangan. Nanyanya yang ini. Nanyanya yang bagus. Nanyanya yang pasti nggak ada di kalian gitu. Ya. Insya Allah. Apa gue mau cerita aja? Nanti kalau gue cerita aja nanti basi ya. Coba, naik Pir. Temenin gue di sini. Zin Nguyen, asik. Zain, selamat siang. Zain. Bentar bang. Wih, surat keterangan memeluk agama. Oh, mualaf. Abang mualaf. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Muslim, berarti udah mualaf ya Bang ya? Dari mana Bang? Dari Apa? Riau bang. Oh, enggak, bukan. Maksudnya agamanya dari mana sebelum ini? Dari Riau. Protestan. Oh, Protestan. Kenapa Bang? Tiba-tiba kok dari nyembah makhluk bisa upgrade ke nyembah Tuhan tuh gimana? Ya dari berkat apa yang telah disampaikan Bang Zuma lah bang. Soalnya mantau terus bang, udah hampir 3 tahun ini mantau terus bang Zuma. Masya Allah. Udah dikuatkan hatinya bang. Masya Allah. Emang harus dijemput ya Bang ya? Mesti dijemput ya? Iyalah bang, itu untuk apa harus kita jemput bang. Insya Allah. Oke Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya satu aja untuk semua umat muslim tetap teguh, tetap pendiriannya kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih ya Bang, waktunya Bang. Jangan sampai tergoncang oleh apologet sebelah, itu aja. Insya Allah. Makasih ya Bang waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau gini ya, aku ngelihatnya kalau dari Kristen atau dari non Muslim menjadi Muslim itu sebuah upgrade. Kenapa? Karena pasti agama-agama sebelum yang mereka imanin sekarang atau sebelumnya itu pasti menyembah makhluk. Menyembah makhluk maksudnya pasti menyembah ciptaan. Entahlah mau diganti ciptaannya itu jadi firman, mau jadi sapi, mau jadi berhala, mau jadi apapun, pasti makhluk. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini itu pasti berhala.
Dan begitu orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim ini belajar Islam dan mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang nggak ada berhalanya, itu sebuah upgrade. Jadi dari nyembah makhluk jadi nyembah Tuhan. Tapi kalau yang murtad itu jadi downgrade nggak sih? Jadi dari nyembah Tuhan habis itu turun ke makhluk. Jadi nyembah makhluk. Kan itu sebuah ketololan yang hakiki ya. Yang aneh kan? Itu sebuah, dan kalau kita lihat dari skalanya, dari skala besar ya. Ini bilang saya kalau salah ya guys. Ini ada 2.100 orang yang ini. Bilang saya kalau salah. Kalau orang mu'alaf itu pasti, wah saya masuk Islam karena Islam lebih make sense, lebih masuk akal. Sementara kalau orang keluar Islam itu karena ketemu Tuhan. Itu benar nggak? Benar nggak? Oke, benar. Keluar. Ini Bang Makassar, selamat siang. Ini Bang Makassar, selamat siang. Oh Didik, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim? Insya Allah Muslim. Masya Allah. Salam kenal dari Lombok. Pak. Wih, Lombok. Saya kemarin. Dulu Bang Jibri bekerja. Oh, Muslim nih dua-duanya ya? Ya. Tulis. Kalau ada acara Bang Zuma tetap hadir tiap hari tiap malam. Mantap. Izin saya turunin ya Bang ya. Saya lagi nyari kapir nih sebabnya. Enggak Bang. Siap. Sukron Bang. Supportnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi nyari kapir ya guys ya. Jadi kalau untuk muslim-muslim ditahan dulu. Keinginan yang meronta-ronta dalam dada, yang ingin saya ingin naik, itu ditahan dulu. Ya. Kalau nggak bisa didengar omongan saya, ya besok berarti congkel ini korek kupingnya jangan pakai cotton bud. Kalikis. Oke, coba kapir. Ini Bu Darni nyimak aja di bawah, giliran dipanggil nggak mau. Jambak Bang. Wah, saya tiada agama, semua agama ciptaan manusia. Coba naik dong, anti pengamen. Nah ini Muslim ini dari begini kerudungnya. Lin? Lin? Nah, udah nih akhirnya naik. Dani apa kabar? Sehat Bu? Yo sehat lah. Menyak Gimana? Kristenku. Asik. Iya, nanti menyala. Saya mengimani Bu Darni akan selalu menyala nanti di neraka juga akan dinyalakan, ya nggak? Harus menyala lah. Mantap. Bu Darni, Oh, kenapa masih musyrik? salah. Malah Itu. malah Jibril yang kafir. Loh, Ada ayatnya. Bentar ya. yang di mana itu? Coba Tunggu ayatnya. Iya, Coba. kedengaran kan? Sebentar, sabar. Kedengeran. Nggak merdu sih, tapi kedengeran. Ternyata Jibril yang kafir ternyata. Wah, Ada ini ayat. sound cardnya mahal banget nih kayaknya. Suaranya pecah begini. Hah? Suaranya Murah pecah. ini, murah. Oh. Nggak, coba apa? Enggak kedengaran. Kedengeran, Memang tapi kelihatan dari srek-srek itu ada suara srek-srek kayak gitu. Suara srek-srek itu kalau gedein suaranya satu. Cik. ekonya kedengeran. Aduh, Gitu. kok jadi kecil? Oh, kok kecilin? Ekonya kecilin. Ekonya ada srek-sreknya gitu, begitu saya dengerin pelan-pelan ada suaranya Bu. Ih, kok jadi kecil suaranya ya? Iya. Kayak mana lah? Ya udah nggak apa-apa aman. Janda miskin jadi murah apanya soundcard? Iya, nggak apa-apa. Gimana ayat yang mana Bu? Yang bilang saya kafir Bu?
Ya inilah yang mau ku cari itu. Ntar ya aku Mana ambil itu? bukuku ya. Padahal aku sedang makan ini. Hmm. Mau makan kian, menggoreng ayam aku tadi barusan. Wah, enak. Kalau ayam. Semalam ku gulai ayamku masih ada sisa. Ku goreng. Ayam gulai apa ayam goreng? Tadinya ku gulai semalam karena kan udah agak udah agak sore. Ya ku goreng biar enak, lezat. Ntar ya, mana dia? Ih, kok jadi kecil suara HP ku? Gimana? Digedein dong. Udah habis di sini. Mereknya apa sih handphonenya? Handphone murah-murahnya ini. Cek, Musrik ini bukan? besar Musrik. ehonya. Bisanya aku beli harga 5 juta bisanya. Tapi Handphonenya belum jangan-jangan sempat. mereknya musrik nih. Kalau HP ku yang harga 5 juta, Oh, HP janda. wih di. Ngeri banget. Handphone Bisa kita. kecil sih biasanya enggak loh. Enggak, ini Apa udah oke kok. Cek 1, 2, 1. Aman. Ini dia. Ku cari dulu ya, yang kafir. Ternyata yang tidak mengajarkan Taurat, Zabur dan Injil itu yang kafir katanya loh. Di mana ayatnya dulu? Inilah mau cari nih, sabar. Ini cari dulu, jangan narasi dulu. Sound cardmu mahal kurasa ya. Keren Nih. suaramu. Enggak lah. Tapi keren suaramu membikar gitu. Yang penting nggak musrik, Kudarni. Al-Maidah ayat 68. Al-Maidah ayat Ayat 68. 68. Kita buka. Ternyata kalian kafir ternyata. Buset. Tunggu Selama ini dulu. bilang kami kafir. Iya, Kami kita baca mengajarkan dulu Taurat, ini. Zabur, dan La Injil. haula wala quwata illa billah. Katakan ini bentar saya baca Ibu ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca translatannya aja ya. Karena kalau saya baca kuliah nanti Ibu nggak paham juga. Nih, katakanlah, Iyalah. hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dari Tuhan akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Di sini yang Ibu kutip di sini, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Di mana saya kafirnya, Bu? Ini yang diturunkan kepadamu. Tuhan juga mengatakan berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Di Mana berimannya? Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Di mana saya kafirnya, Bu? Kan Rupanya saya mengajarkan Taurat, Zabur. Ada. Nah, ada kalian bacakan. Taurat yang saya ajarkan kepada Ibu. Contoh. Mana ada? Mana kitabnya? Contoh. Mana coba? Bu, Mana contoh. kitabnya Taurat? Contoh. Bu Darni, contoh. Saya ngajarin Bu Darni nih. Bu, jangan bunuh orang, Bu. Apalagi orang nggak bersalah. Ada ayat kali ini. Jangan, Bu. Oh, Nah, mana? Ibu malah senang Ini. orang dibunuh. Enggak, Gimana? ada ayatnya. Ini, Bagaimana itu? Bunuhlah. Nih, bunuhlah katanya. Tunggu ya, Bu. tunggu ya. Saya Coba ngajarin baca. Ibu nih. Bu, jangan bunuh orang. Lah Ibu malah senang orang digantung-gantung dibunuh. Bagaimana sih? Enggak. Itu beda. Loh. Jangan bawa. Ini ternyata Loh, kok beda? Quran Loh, kok surat beda? 4 ada. Bunuhlah katanya. Tunggu. Kok beda? Bunuhlah yang memerangi katanya. Yang Oh, memerangi. saya boleh yang Allah. memerangi saya. Ini orang yang nggak bersalah. Nggak boleh, kita nggak boleh bunuh orang yang nggak bersalah, Bu. Kalau di Alkitab di kitab, Yesus bersalah nggak, Bu? Di Injil Yesus Enggak. bersalah nggak, Bu? enggak bersalah. Terus kok Ibu bunuh? Dia yang menyerahkan dirinya untuk menebus manusia, untuk Di mana misi dia nyerahin penebusan. dirinya? Orang dia digantung-gantung. Iya, digantung. Buktinya Kalau kan dia hidup kalau kembali, nyerahin kan? kalau Dia nyerahin hidup kembali atau mati selamanya, Jibril. Berbalik nih. Yesus Tadi itu nyerang Al-Quran, mati sekarang dia atau hidup lagi. berbalik. Itu. Hah? Gimana? Yesus itu mati selamanya tinggal di tanah atau bangkit dia? Hanya Ya, cuma dibunuh, 3 hari. Hanya Iya. 3 hari cuma. Iya coba. dibunuh kan? Memenuhi syarat itu untuk Iya. kegenapan nubuat. Iya dibunuh kan?
Secara itulah dia mati. Iya, Karena dia dibunuh, datang kan? untuk mati. Ajaran Taurat itu nggak boleh bunuh orang, Bu. Iya, bagi sesama manusia nggak boleh membunuh orang itu. Lah untuk Yesus emang umat. bukan manusia. Orang dia Yesus berkali-kali yang bilang bunuh dia itu anak kan manusia Yang kok. bunuh tentara Roma loh, tentara Romawi. yang Yesus sih bunuh. bilang dia anak manusia. Iya. Ah, Datang habis itu sebagai- ibu bunuh. Yang ibu bunuh berarti siapa? Yang dibunuh itu kan dia menyerahkan diri. Itu memang untuk Yang- memenuhi syarat penggenapan nubuatan Yang para ibu nabi. bunuh berarti siapa? Bukan aku yang membunuh kan? Jadi tapi ibu Tentara Roma ikut yang senang. membunuh. Iya, tapi ibu Bukan ikut senang nggak? Bukan senang aku Yesus Lah, dibunuh. Makanya kalau- kami oh. mengadakan perjamuan setiap setahun 4 kali kami memperingati kematiannya. Kami Hah? menangis, Dirayain lagi menyesali, orang mati. mengingati, Bu, memperingati, di mana-mana ulang merayakan. tahun dirayain, Bu. Ini orang mati Salah. dirayain. sih? Kalau merayakan itu berhappy-happy, Lah, itu tadi mabuk, makan-makan. jalan-jalan, itu merayakan. Ini enggak. Ini tadi makan-makan. Bukan, enggak ada kami makan-makan. Kami Lah, ibu tadi bilang memperingati. 4 kali setahun Inilah tubuh. makan-makan. Tunggu dulu. Inilah tubuhku. Ah. Makanlah. Peringatilah itu, katanya. Yesus menyuruh. Yesus menyuruh diperingatin itu. Ada Memperingati hari mati dia. kalian harus beriman kepada Injil. Ada Memperingati hari perkataan hari di mati. hari dia kematiannya, waktu dia disalib tercurah darahnya. Tidak, kami membuat anggur, itulah lambangnya. Anggur itu, darah itu yang tercurah di kayu salib. Peringatilah itu, kata Yesus pada murid-muridnya pada saat itu. Apa dia bilang? Aku juga Dia bilang, memperingati. nih kan nambah. Di mana Apanya tuh nambah? ayatnya dia suruh ngerayain tumpahan darahnya? Coba jangan Oke. ngarang dong. Ya, aku ambil dulu satu lagi HP ku ya. Ambil satu lagi. Ambil 2 lagi juga nggak apa-apa. Selamat siang, Bang Marson. Yang Kumar. Bukan, saya bukan Bang Tuma. Saya Ternyata yang kafir itu ternyata Jibril. tuh, udah dibacain ayatnya masih aja ngeyel. Ya, saya yang salah mengartikannya. Sudah dibilang yang tidak mengajar. Enggak, itu di mana Yesus suruh ngerayain darahnya ditumpahin. Coba jangan lari. Oke, ya. Inilah darahku. Tunggu, pegang Ya. buntutnya. Inilah, Nggak lari. inilah darahku tercurah. Matius 26:28. Di kayu Jadi gue salib. ngajarin. Iyalah, kau pun tengok Google kok, kau pun tengok apamu lihat. Inilah darahku tercurah di kayu salib. Salib. Ayat Bible. Oke. Aku kan nggak penghafal. Ini dia. Cing. Matius 26 ayat 28. Nah, kan Sebab dibilang di sini darahku, keluar di sono. darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Markus 14 ayat 24. Lalu Matius dia berkata 26 dulu kepada dong. mereka, Jangan lompat-lompat. inilah Matius darahku, darah perjanjian. Sebab yang inilah ditumpahkan. darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak untuk penghapusan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Dan suruh Gimana dia, disuruh ngerayain? ada, tunggu dulu. Peringatilah itu, katanya. Ya. Ini 2 ayat dicampur sama dia. Peringatilah itu. Peringatilah 2 ayat dicampur sama itu. dia. Di Bible. Iya dong. Jangan kau bawa mana yang kau senang itu kau bawa. Gak bisa. Ini ayatnya dicampur gini. Dia ada ayat pendukungnya ada. Bukan hanya satu ayat doang. Gitu. Oke, mana dia? Lama kali kau memang buru cepat. Keluaran 13:3 bukan? Bukan. Lukas 22 perlu menegaskan kembali perintah untuk memperingati tubuh. Paulus juga mau suruh memperingati. Salah. Baru Surat ini Paulus kan apa bukan ini? Injil, Bu. Ketipan ayat mengenai perjamuan terakhir di mana Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan cawan sebagai perjanjian baru melalui darahnya serta perintah untuk peringatannya dapat ditemukan dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Ayo.
Coba Darah yang tercurah. 2:19-20. Yes. Lalu Matius nih Lalu- Matius Lalu ia 26 mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepadanya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi Iya. peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Terus, Yes. Ya, diperingati, disuruh kan diperingati. Makanya inilah kami tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah Ya. perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. diperingati lah. Untuk Jadi kami ingetin dia, bukan untuk ingetin dia digantung. Iya, jadi Gimana sih Ibu bacanya? diperingati waktu dia disalib. Ya sekalian tersalib Lah, dia tercurah sekalian? darahnya. Iya diperingati. Nggak bisa Ini, gitu, jadi kami nggak bisa kayak gitu dong. Ibu dengar dulu. ngambil kau kan dari Islam. Matius Izin 26-28. Islam. Aku Kristen, gak pula Oke. kalian yang ngatur aku, yang Oh. ngajari aku. Enggak salah itu. Beleng-beleng kalian, salah total Oke, kalian mengajari siap. kami. Siap, Nah, itu. salah. Ada Enggak, rupanya kalian tapi- peringati perjamuan kudus. Nggak ada, mana ada perjamuan kudus. Kenapa kalian bilang kalian pengikut Yesus yang sejati? Mana ada kalian peringati? Bu, Darahnya yang tercurah, Bu, dagingnya yang tubuhnya yang tersalib, disuruh Yesus diperingati. ajaran nabi-nabi di mana-mana itu ngajarin kurban itu binatang, Bu, bukan manusia. Kalau kurbannya manusia, Perkataan itu namanya Yesus. tumbal, Tadi, bukan jangan kurban. dulu lari-lari kau Jibril. Tadi kau Iya, bilang, kan mana ngomongin ayatnya, soal Bu? kurban. Ibu mau nyamain kurban sama tumbal kan? Kalau yang Sekarang kurban tadi itu kan kau tanya nabi-nabi di mana datanya kurban, disuruh bukan diperingati. tumbal. Itulah kan, itulah hebatnya kalian. Beleng-beleng Hebat kalian. kok. Iyalah, kau lari-lari lagi. Tadi Enggak, cerita tentang ibu yang perjamuan. lari-lari dari pertama. Dari Enggak lah, pertama saya Jibril. nanya, Bu, dari pertama pertanyaan saya pertama apa sih? Ibu ingat nggak? Tadi kan awalnya selama ini kan tadi kau bilang naik kafir kau bilang. Ternyata kau kafir. Iya, begitu ibu naik, saya tanya kan, kenapa masih musyrik? Ibu ingat nggak? Ternyata kau yang musyrik, enggak mengajarkan Taurat, Zabur dan Injil. Musyrik Injil itu apa, Bu? disuruh memperingati kematian Yesus. Bu, musyrik Hanya itu yang apa? tercurah di kayu salib. Bu. Disuruh Yesus diperingati. Berarti kalian itu kafir. Bu. Kalian ajarkan itu. Bu, musyrik itu artinya apa sih, Bu? Musyrik menduakan Yahweh. Bukan Iya menduakan. Iyalah. Nah, ini Ada bukan. lagi ilah yang lain selain Nih. Sem. Ini saya tunjukin ya, Bu ya, secara KBBI musyrik itu apa, Bu? Iya menyembah Tuhan yang lain. Musyrik. Bu, Menduakan ini Tuhan. makanya ini musyrik itu orang yang menyekutukan, Ya udah. Bu. Ah, Bukan menduakan, Menyekutukan. menyekutukan. Samanya itu. Bu, beda dong. Di lain daripada Hasem. Dia menyembah di luar Bu. daripada Hasem. Enggak, Gitu. Bu. Musyrik itu menyekutukan, bukan menduakan. Menyekutukan. Ibu tahu nggak artinya menyekutukan apa? Iya, menyekutukan, menyamakan gitu kan. Mensatukan. 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 Menyekutukan. Nah, Padahal sekarang kalau Hasem saya kan gitu. kalau saya tanya sama Ibu, Tuhan Ibu siapa? Tuhanku, Tuhan Yesus. Habis itu Hasem itu siapa? Hasem itu adalah ilahi Yesus itu sendiri. Nah, disatuin nggak tuh Hakikatnya namanya? Yesus, Hasem. Disatuin nggak tuh namanya? Bukan disatuin namanya itu. Dia Itu kan menyatakan disatuin diri di dalam Yesus. namanya. Itu disatuin namanya. Buktinya Allah berbicara kepada Musa di dalam Al-Quran dari Itu balik pohon. disatuin namanya. Ibu Nah, musyrik. sekarang Allah aja berbicara kepada Musa dari balik pohon. Saya nggak nyembah pohonnya. Saya nggak nyembah pohonnya. Hah? Saya nggak nyembah pohonnya. Saya nggak musyrik. Allah saya tetap nggak terlihatan. Kami juga bukan Saya musyrik. nggak menyatukan. Yesus ini wujud daripada Hasem. Saya nggak, Bu. Saya nggak menyatukan pohon itu sama Allah. Paham nggak, Bu? Itu saya nggak musyrik. Musyrik secara definisi kan tadi udah baca nih, Bu. Iya. Orang yang menyekutukan, paham nggak, Bu? Iya tapi kan jadi nggak menyekutukan namanya itu. Kalian percaya Allah itu berbicara dari balik pohon. Kami juga percaya Hasem Nah. itu Allah itu datang melalui dirinya, firmannya, itulah Yesus ke bumi turun. Dia bisa kami melihat dia. Habis itu, kan nggak bisa kita pandang. Elohim itu nggak bisa kita lihat gara-gara dia roh yang tak kelihatan. Mati manusia bisa begitu melihat Yahweh itu, Iya. begitu melihat Hasem. Iya. Makanya dia Yesus- datang di dalam rupa Yesus manusia. sama bapaknya Ibu satuin nggak? Satu memang mereka. Yesus ngomong. Yesus yang bilang. Bukan aku yang bilang Yesus.
Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Iya, Jibril. waktu Yesus ngomong kayak gitu, maksudnya satu ajarannya, satu arahnya, satu hukumnya, Itu pribadi bukan Elohim satu itu. esensinya, bukan satu Oke. pribadinya. Ini Jibril. Waktu Filipus, dengar. Apa Waktu itu? Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, di mananya Bapak itu? Bapak itu kan ya Hasem kan? Si Filipus menanya, Hasem di mana? Mana Bapak itu, Guru, katanya. Apa kata Yesus kepada Filipus? Sudah sekian lama kau bersamaku, Filipus. Kau belum mengenal Hasem. Jadi aku lihat ya. Mati kau. Mana ada dia bilang aku Hasem? Percaya Oh, ya aku kan, Hasem kan, itu. ngarang kan, Kata Yesus, ngarang sama si kan, Filipus. ngarang kan. Kok Dia ngarang? bilang, enggak, Yesus bilang kalau kau melihat aku, itu buktinya kalau Hasem itu ada. Itu maksudnya aku ini dibuat dari mukjizat. Ini bukti kalau Tuhan itu Jangan ada, kau kalau Bapakku tambah-tambahin. ada. Tadi ibu udah nambah-nambahin. Gak ada ayatnya kayak gitu. Ya udah, ayo kita buka ayatnya. Baca Yohanes 8 ayat 24. Ayo. Yohanes berapa? 8 ayat 24. 8 nomor 24. Bukan ayat dong. Kok ayat? Kami Kok ayat. Hormati Bible kami dong. Bu. Nih, gue buka nih. Nih. Yohanes 8 ayat 28. Enggak, ini saya buka. Apanya? Bu. Nih, Apa? Nih. ini Ibu baca nih. Pelan-pelan nih, Bu. Coba Yohanes. Ibu baca nih. Coba baca. Yohanes 8. Ibu baca ini. Iya, kamus besar bahasa Indonesia. Nah, baca ini. Apa ini? Ayat apa? Mana? Apanya? Nah, baca nih. Bible-nya apa? Baca ini. Iya, apa itu? Apanya? Ini Matius kah? KBBI. Yohanes kah? Bukan KBBI definisi Ih. ayat. Baca. Ayat Yohanes. Enggak, iya baca dulu ini baca dulu. Yohanes Beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian dari surah dalam kitab suci. Mana Bible, Bu? Mana ayat di Bible? Iya, oke, kau seperti itu. Kami juga. Ya udah baca jangan seperti pakai itu. ayat di Al-Qur'an. Kami juga ayat di dalam Bible. Kenapa kau yang salah, Jibril? Udah dibuka Ya, tadi kamu ayat pakai artinya. ayat, ya kami juga Ya pakai udah. ayat. Oh, ikut-ikutan. Ya udah Yohanes Ya, 8 terserah berapa tadi? mau bilang ikut-ikutan. Jelas Iya. ini iman kami. Kau imanmu di situ. Oh, ya kalau soal iman sih Ibu nyembah Ya iya dong. jepit juga nggak ada Kita bicara masalah. memang iman. Iya, Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya kepada aku bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dan Yakub, ya. Itu Mamon kan katanya. Ya, untuk Buktinya nyata kalian